merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu Germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ada 6 ruang lingkup dalam Germas. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari. Kedua adalah peningkatan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat diantaranya berhenti merokok, rajin mencuci tangan, hingga tidur yang cukup. Ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Olahlah bahan makanan dengan aman, sajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari dan memberikan ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dengan memeriksa kesehatan secara rutin, seperti cek tekanan darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini kanker leher rahim bagi wanita. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Gerakan hidup sehat ini harus terus-menerus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu peserta yang berada di channel YouTube? Berjumpa kembali dengan saya Yulia Sulistiawati, host EduJMS Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, masih dalam memperingati Hari Gizi Nasional. Izinkan saya menyapa seluruh hadirin peserta yang menyaksikan podcast pada hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang dan bergabung yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Bapak Dr. Haji Irfan Nur Pauji MKes, yang kami hormati para narasumber kita pada hari ini yang sudah berada di tengah-tengah kita semua. Yang pertama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Ibu Hajah Teni Hernawati SKM MKes. Narasumber yang kedua dari Organisasi Profesi Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi, Ibu Retnia Utami AMG. Dan yang terakhir narasumber kita dari Seksi Program Kesga dan Gizi dari Programmer Gizi, Ibu Rita Surtini SKM. Dan yang kami hormati Subkoordinator Promkes, Ibu Liste Julhijwati Wulan SKM MKes, serta Bapak dan Ibu hadirin yang berpartisipasi pada tayangan EduJMS yang melalui channel YouTube yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini tanggal 27 Januari tahun 2023 kita bisa berkumpul bersama-sama mengikuti kegiatan podcast pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum melangkah ke acara inti, marilah kita mulai acara podcast pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat berjalan dengan lancar dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan.
produksi pangan yang berkelanjutan sehingga dapat turut mendorong pencapaian RPJMN bidang kesehatan. Peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-63 tahun 2023 mengangkat tema Protein Hewani Cegah Stunting dengan slogan Protein Hewani Setiap Makan dan Isi Piringku Kaya Protein Hewani. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke acara inti, tetapi perlu kami sampaikan kepada para peserta Edu JMS dalam podcast pada hari ini. Nanti pada saat paparan narasumber kita diharapkan seluruh partisipan bisa berperan aktif untuk di sesi tanya jawab atau berdiskusi dengan kami, dengan narasumber-narasumber kita. Dengan pertanyaan bisa diisi di kolom chat, dan jangan lupa setiap ajuan pertanyaan dicantumkan nama dan asalnya dari mana. Baik, para hadirin yang berbahagia, sudah tidak sabar ya menunggu ke acara inti nih ya dengan narasumber-narasumber kita, dan informasi yang sangat penting ini kita simak dan saksikan bersama. Jadi jangan kemana-mana, harus standby dengan kami, dengan channel YouTube di Edu JMS, dengan seksi podcast kali ini yang akan memandu dan menjadi moderator kita pada hari ini adalah Subkoordinator Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, Ibu Liste Julhijwati Wulan, SKM MKes. Untuk Ibu kami persilakan. Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu Germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Liste Julhijwati Wulan, selaku Subkoordinator Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya tadi pembawa acara telah menyampaikan bahwa podcast hari ini adalah akan mengusung tema kaitan tentang Hari Gizi Nasional ya ke-63. Dan saya sampaikan barangkali bahwa masalah stunting di Indonesia belum berakhir tentunya, termasuk di Kabupaten Cianjur. Untuk itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengusung tema Hari Gizi Nasional ke-63 ini adalah Protein Hewani Cegah Stunting. Tema HGN ini tentunya merupakan sebagai satu ajakan kepada masyarakat untuk mencegah stunting dengan mengkonsumsi protein hewani agar pertumbuhan anak-anak bisa optimal dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas stunting. Tadi disampaikan bahwa protein hewani cegah stunting dengan slogan protein hewani setiap makan dan isi piringku kaya protein hewani. Baik, telah hadir di sini para Sri Kandi pejuang dari percepatan penurunan stunting di Kabupaten Cianjur.
Yang pertama saya perkenalkan Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Ibu Hajah Tani Hernawati, SKM MKes. Selamat pagi Ibu. Selamat Salam sehat. pagi. Ya, terima kasih sudah hadir pada ruang podcast kami hari ini. Kemudian yang kedua adalah selaku programmer dari program Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, khususnya pada seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, Ibu Rita Surtini SKM. Kemudian praktisi ahli gizi di tingkat lapangan ada Bu Retmia Utami AMKG. Selamat pagi Bu Rita dan Bu Retmia, ya. Semangat di hari ini karena HGN ya. Harus semangat. Ya, betul, menjadi satu momen yang tentunya akan menjadi semangat bagi kita semua untuk memberikan dorongan kepada masyarakat mengawal percepatan penurunan stunting di Kabupaten Cianjur. Baik, izinkan kami untuk dapat memulai bincang-bincang di pagi hari ini. Tentunya yang pertama adalah saya ingin ketiga narasumber untuk dapat menyampaikan ucapan Hari Gizi Nasional ke-63, juga disertai dengan pesan pendukung bagi HGN ke-63 ini. Silakan dimulai dari Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Silakan Ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Edu JMS yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan pertama saya ingin sampaikan selamat Hari Gizi Nasional buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya adalah para teman-teman nutrisionis. Semoga dengan Hari Gizi Nasional ini kita akan lebih semangat untuk bisa sama-sama menurunkan stunting di negara kita, khususnya di Kabupaten Cianjur. Selamat HGN teman-teman ke-63. Silakan Bu. Terima kasih. Selamat pagi para peserta EduJM yang ada di seluruh Kabupaten Cianjur khususnya. Saya sebagai pelaksana program di Kesehatan Reska Gizi mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional ke-63 khususnya untuk persagi di Kabupaten Cianjur dan umumnya untuk persagi di seluruh Indonesia dengan tema cegah stunting dengan konsumsi protein hewani. Makanya kita harus konsumsi protein hewani khususnya untuk ibu-ibu hamil dan ibu menyusui serta ibu balita. Ya, berikan protein hewani yang cukup agar balita kita tumbuh optimal dan tidak terjadi stunting. Ya, baik, selanjutnya silakan Bu Retmia. Terima kasih. Saya dari Persagi mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional ke-63. Semangat terus kepada semua para ahli gizi di Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan pencegahan stunting. Terima kasih. Baik. Ucapan dan pesan pendukung yang sangat luar biasa, mudah-mudahan dapat menyemangati kita semua ya di pagi hari ini. Baik, pertanyaan pertama barangkali membuka diskusi hari ini adalah bagaimana kondisi kasus stunting di Kabupaten Cianjur pada kesempatan ini. Disilakan, mungkin saya beri kesempatan Bu Kabid terlebih dahulu untuk bisa menjawab. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih Bu Liste, Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman pemirsa Edu JMS. Alhamdulillahirabbil alamin, kita patut bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya atas ridhonya dan juga atas upaya yang sudah dilakukan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Cianjur, kondisi stunting di Kabupaten Cianjur tahun ini mengalami penurunan yang cukup drastis. Angka stunting atau prevalensi stunting yang di Kabupaten Cianjur hasil Riskesdas pada tahun 2018 ini di angka 33,5, sempat mengalami penaikan ya di 2029 ya. Nah, teman-teman pemirsa yang saya hormati, angka stunting yang ada di Kabupaten Cianjur, prevalensi stunting ini ada berbagai survei yang dilakukan tentunya dari SSGI ataupun dari Riskesdas, dan juga teman-teman secara rutin melakukan
survei melalui BPB ini memiliki angka yang memang cukup berbeda. SSGI tahun 2019 ini angka kita di angka 27,5. Nah, angka ini juga terus menurun alhamdulillah, namun ada sedikit peningkatan yang tidak kita bisa prediksi. Tiba-tiba di tahun 2021 kita mengalami angka stunting yang cukup melonjak tinggi di angka 33,7. Berkaitan dengan COVID barangkali atau bagaimana? Nah, betul sekali. Kondisi di tahun 2021 itu kita sedang disibukkan dengan COVID-19 dan juga konsentrasi kita mungkin lebih kepada bagaimana kita mengatasi menyelesaikan permasalahan COVID-19 di Kabupaten Cianjur ini. Nah, sehingga tentunya program penurunan stunting ini agak sedikit mungkin bukan terabaikan ya, karena mungkin konsentrasi kita jauh ke lebih ke COVID-19. Jadi stunting ini memang agak sedikit kurang mendapat perhatian. Nah, angka 33,7 ini juga menjadikan informasi yang mengagetkan buat kita semua, sehingga Kabupaten Cianjur berusaha kembali konsentrasi untuk menurunkan stunting. Di tahun 2022 SSGI terakhir kemarin kita laksanakan, alhamdulillah ternyata berkat kerjasama semua pihak, stunting di Kabupaten Cianjur ini berdasarkan SSGI ada di angka 13,6%. Itu barangkali cukup angkanya. Signifikan ya Bu ya? Cukup signifikan. Luar biasa, alhamdulillah dong. Keren sampai 13%. Ya, sesuatu yang saya kira wah ini di luar ekspektasi gitu ya. Betul. Karena ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak, Bu. Tentunya. Luar biasa, alhamdulillah ya. Kalau begitu izin saya berpindah barangkali Bu Kabid ke programmer. Jika melihat tadi tetap ya penurunan yang begitu signifikan itu tentunya itu sebuah kebanggaan bagi kita semua. Tapi dari sisa yang saat ini masih ada tentunya Bu, dari hasil kajian program atau telaahan, kira-kira penyebab terbanyak itu disebabkan oleh apa kejadian stunting di Kabupaten Cianjur? Mungkin Ibu bisa menjelaskannya. Terima kasih Ibu Liste. Pada pemirsa EduJM yang saya hormati, kebanyakan terjadinya stunting itu ada 3 hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama memang dari pola asuhnya sendiri ya, gitu. Kebanyakan juga ada beberapa yang kasus-kasus stunting hasil audit stunting terakhir, bahwa stunting itu ada juga yang pola asuhnya dilaksanakan oleh ibu atau neneknya. Tidak yang langsung ke itu ya, Saudi Arabia. Cari sesuatu akhirnya dipelihara oleh neneknya, yang mungkin ya keterbatasan neneknya memberikan pola asuh baik makan atau pola asuh pengasuhannya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua juga pola makan. Pola makan ini yang memang mungkin masih ada prinsip bahwa kita asal kenyang aja gitu ya. Tapi seperti tema Hari Gizi Nasional yang sekarang, bahwa protein hewani yang harus kita laksanakan itu masih jauh. Tapi itu merupakan PR juga di pola makan ini. Kita akan laksanakan beberapa kegiatan dengan adanya pemberian makanan bayi dan balita atau dikenal dengan PMBA. Itu yang mungkin yang akan kita galakkan. Itu sudah berjalan Bu. Sudah berjalan. Apalagi dalam kondisi bencana ini sudah beberapa di lokasi bencana ini sudah ada dibentuk sekitar 14 pos pemberian makanan bayi balita untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, yang ketiga yaitu adanya sanitasi lingkungan yang cukup perlu peningkatan. Mungkin sudah bagus, cuman ada beberapa lokasi-lokasi yang lokus stunting yang perlu peningkatan. Di antaranya di sanitasi lingkungan, di air bersih, sehingga itu yang akan menyebabkan infeksi, sehingga daya serap makanan yang nutrisi bagus apabila penyakit infeksi mungkin itu akan berkurang, sehingga lama-kelamaan itu akan menjadi masalah gizi kronis dan akan menjadi stunting. Yang perlu diingat juga sekarang bahwa semua balita harus ditimbang nih ke posyandu, tapi sekarang masih capaiannya sih sudah di 80%. Jadi kalau 80% berarti ada 20% lagi nih yang belum dibawa ke posyandu. Nah, itu juga PR kita untuk kedepannya agar posyandu juga
merupakan sarana edukasi yang terbaik untuk ibu-ibu balita agar tidak terjadi stunting. Jadi yang masalah di stunting terakhir, bahwa stunting itu ada juga yang pola asuhnya dilaksanakan oleh ibu atau neneknya. Tidak yang langsung berangkat ke itu ya, Saudi ada juga Arabia. cari sesuatu vaksinnya. Akhirnya dipelihara oleh neneknya yang mungkin ya keterbatasan neneknya memberikan pola asuh baik makan atau pola asuh pengasuhannya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua juga pola makan. Pola makan ini yang memang mungkin masih ada prinsip bahwa kita asal kenyang aja gitu ya. Tapi seperti tema Hari Gizi Nasional yang sekarang, bahwa protein hewani yang harus kita laksanakan itu masih jauh, tapi itu merupakan PR juga. Di pola makan ini kita akan laksanakan beberapa kegiatan dengan adanya pemberian makanan bayi dan balita atau dikenal dengan PMBA. Itu yang mungkin yang akan kita galakkan. Itu sudah berjalan, Bu. Sudah berjalan. Apalagi dalam kondisi bencana ini sudah beberapa di lokasi bencana ini sudah ada dibentuk sekitar 14 pos pemberian makanan bayi balita untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, yang ketiga yaitu adanya sanitasi lingkungan yang cukup perlu peningkatan. Mungkin sudah bagus, cuman ada beberapa lokasi-lokasi yang lokus stunting yang perlu peningkatan. Di antaranya di sanitasi lingkungan, di air bersih, sehingga itu yang akan menyebabkan infeksi, sehingga daya serap makanan yang nutrisi bagus apabila penyakit infeksi mungkin itu akan berkurang, sehingga lama-kelamaan itu akan menjadi masalah gizi kronis dan akan menjadi stunting. Yang perlu diingat juga sekarang bahwa semua balita harus ditimbang nih ke posyandu, tapi sekarang masih capaiannya sih sudah di 80%. Jadi kalau 80% berarti ada 20% lagi nih yang belum dibawa ke posyandu. Nah, itu juga PR kita untuk kedepannya agar posyandu juga merupakan sarana edukasi yang terbaik untuk ibu-ibu balita agar tidak terjadi stunting. Jadi yang masalah inti terjadinya stunting antara lain adalah di Cianjur ada pola asuh, pola makan, dan sanitasi lingkungan. Dan poin penentunya untuk keberhasilan stunting itu adalah bawalah anak-anak balita kita ke posyandu. Itu mungkin Bu. Ya, baik, ini sangat luar biasa. Kalau saya lihat posyandu ini masuk ke dalam salah satu indikator PHBS ya, membawa balita ke posyandu. Nah, tentunya ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, para pemirsa Edu JMS. Jangan lupa bagi para ibu yang memiliki bayi balita untuk membawa anak-anaknya ke posyandu, karena ternyata ini menjadi salah satu penyebab dari kejadian stunting di Kabupaten Cianjur, dan masih cukup banyak, sisanya 20% lagi ya yang nggak datang ke posyandu. Ayo, jangan pernah lupakan itu. Kemudian saya ingin berpindah barangkali ke Bu Retmia, perwakilan dari Persagi dan juga sebagai praktisi nutrisionis di tingkat lapangan. Ibu melihat tadi ketika salah satunya adalah pola makan ya, di mana tema dari HGN ini adalah tentang protein hewani. Kalau dikaitkan dengan sosial budaya di Kabupaten Cianjur, bagaimana Ibu melihat tema ini? Silakan Bu. Terima kasih Bu. Ya, izin menjawab ya. Jadi pola makan yang terjadi di masyarakat pada saat saya sedang di lapangan, yaitu adanya mitos yang terjadi. Pemahaman ibu atau pengasuh seperti anak yang di bawah 1 tahun jangan dulu diberikan telur. Masih ada ya, yang seperti itu. Jangan dulu yang hanyir-hanyir gitu ya. Nah, itu jangan dulu. Takutnya ada penyakit ya, alergi atau apa. Mungkin ada sebagian yang alergi, tapi lebih banyak yang tidak. Kemudian pola makan budaya yang dalam satu keluarga itu lebih mengutamakan kepala keluarga yang lebih banyak makan karena beliau bekerja butuh tenaga. Belum ini ya, belum kesetaraan ini ya. Belum peduli terhadap anak-anak ya. Balitanya cukup 1 mangkok kecil porsinya, padahal seharusnya lebih dari ya 1 mangkok juga tidak penuh, tidak sesuai dengan kebutuhan gizinya. Patrilineal, jadi didahulukan ayahnya yang bekerja ya, dibanding anak yang membutuhkan gizi. Ya, seperti itu. Sosial budaya, kemudian pola pikir dari keluarga yang makanan yang bergizi itu mahal. Jadi kita tidak bisa jadi mahal. Pemikirannya seperti itu. Padahal sebetulnya banyak bahan makanan yang harganya murah
tapi memiliki zat gizi yang tinggi gitu. Ya, meskipun sosial budaya cukup tinggi di Kabupaten Cianjur, kerja keras para nutrisionis tentunya sudah membuahkan hasil ya dengan pencapaian penurunan stunting di Kabupaten Cianjur saat ini. Ada gitu itu apa namanya kiat-kiatnya ketika menghadapi yang sosial budaya yang seperti itu, Bu? Sosial budaya. Ya. Kita melakukan seperti kelas ibu hamil, kelas ibu balita, di dalamnya kita memberikan pengetahuan-pengetahuan, Peningkatan pemahaman, peningkatan pemahaman bahwa makanan yang bergizi itu tidak selalu mahal. Ada yang murah ya, seperti kalau protein hewani telur, ikan, ya, lele, belut mungkin. Nah itu bisa. Ternyata selalu ada cara ya untuk mengatasi permasalahan di tingkat lapangan. Kalau lebih jauh tapi nanti kita skip dulu karena ada inovasi yang sudah berhasil juga menasional ya kaitan tentang upaya percepatan ini. Jadi korelasinya sangat besar sekali. Bagaimana pencapaian di Kabupaten Cianjur dan bagaimana prestasi yang sudah diperoleh di tingkat nasional kaitan upaya percepatan ini. Kembali dulu ke Bu Kabid nih. Bu Kabid, kita bicara tentang kelembagaan, suksesi, tentang upaya penurunan stunting ini tentu harus ada kiat yang sudah dilaksanakan. Bagaimana sisi kelembagaan dalam memberikan support terhadap upaya penurunan stunting di Kabupaten Cianjur? Silakan Ibu. Kalau nggak salah ada tim pembina PPS, ya. Percepatan PPS. Penurunan stunting. Silakan Bu. Baik, kalau diizinkan nih, boleh saya bercerita dulu bahwa Cianjur menjadi lokus stunting itu tahun 2018. Kita menjadi satu kabupaten dari 100 kabupaten prioritas intervensi penurunan stunting tingkat nasional. Pada tahun itu kita dinobatkan menjadi daerah atau kabupaten lokus. 100 ya, lokus. Ya, 100 kabupaten terpilih atau intervensi stunting di tahun 2018 ini, karena kita angka stuntingnya berdasarkan hasil Riskesdas 2013 itu angkanya 41,7. Wow, luar biasa, sekali. hampir setengahnya balita kita stunting. Nah, itu menjadikan prioritas lah Cianjur menjadi kabupaten menjadi lokus prioritas untuk penanganan stunting. Dari situ tentunya pemerintah Kabupaten Cianjur merespon positif untuk hal tersebut. Jadi kami menerima informasi data tersebut dan kami berupaya. Upaya apa yang sudah dilakukan tentunya dimulai dari komitmen bersama, di mana pemerintah telah membentuk yang namanya Satgas Stunting. Kalau dulu namanya Satgas Stunting, itu dibentuk pada tahun 2018, di mana Bapak Bupati membentuk sebuah tim satuan tugas percepatan penurunan stunting atau penanganan stunting di Kabupaten Cianjur. Itu terdiri dari berbagai lintas sektor dan lintas OPD, dari mulai dari atas sebagai pembinanya langsung Pak Bupati, lalu ketuanya langsung di sana ada Pak Sekda, ada Bapeda, Dinkes, Dinsos, dan semua sektor yang terkait dalam upaya penanganan stunting itu telah dibentuk tahun 2018. Berikutnya kegiatannya seperti apa yang dilaksanakan? Tentunya kegiatan yang dilaksanakan setelah kita membentuk tim, kita melakukan sosialisasi tentang permasalahan stunting di Kabupaten Cianjur. Lalu tentunya Bapak Bupati juga meminta apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing OPD untuk penanganan stunting ini. Tahapan advokasinya, Bu. Betul, ya tahapan advokasi dilakukan sehingga semua OPD berkomitmen untuk melakukan upaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masingnya. Seperti diketahui bahwa intervensi stunting ada spesifik dan sensitif, di mana spesifik itu adalah menjadi ranahnya kesehatan, sementara yang sensitif itu adalah ranahnya di luar sektor kesehatan. Nah, yang sensitif ini yang memberikan dorongan cukup besar sebanyak 70%. Betul, itu membutuhkan dukungan dari semua sektor. Alhamdulillah berkat komitmen yang dibangun di awal, karena kita mengetahui bahwa untuk manajemen penanganan stunting itu ada 5 pilar, Bu.
Yang pertama itu adalah komitmen. Komitmen yang harus dibangun dari mulai atas sampai bawah. Artinya dari mulai presiden sampai ke tingkat level RT RW itu mereka harus berkomitmen. Mari kita sama-sama turunkan prevalensi stunting. Yang kedua adalah kampanye. Kampanye yang terus-menerus kita lakukan bagaimana upaya pencegahan atau penurunan stunting itu continue dilakukan oleh semua sektor. Yang ketiga adalah konvergensi, di mana koordinasi, kolaborasi dan konvergensi ini menjadi kunci utama dalam penanganan stunting. Jadi jangan sampai stunting ada di mana, intervensinya ada di mana. Itu kita terfokus, lokus, prioritas, stuntingnya ada di mana, siapa, by name by address-nya, disitulah kita melakukan intervensi dari berbagai sektor. Yang keempat adalah keamanan makanan, ya, di situ food security atau keamanan pangan, di mana kita membatasi makanan-makanan yang memang tentunya yang mengandung zat-zat yang tidak baik atau membahayakan buat khususnya untuk anak balita kita maupun ibu hamil. Di situ bagaimana kita juga mengamankan ibu hamil untuk memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil agar tidak sampai ibu hamil tersebut menjadi kek atau kekurangan gizi sehingga melahirkan bayi-bayi yang BBLR. Yang terakhir adalah manajemennya adalah monitoring dan evaluasi. Ini dilakukan secara rutin, Bu. Di kelembagaan stunting, di Satgas Stunting ini atau yang sekarang disebut dengan TPPS itu ada perubahan dari Satgas Stunting dirubah menjadi TPPS. Itu masih tetap sebetulnya kelembagaannya masih sama, hanya nomenklaturnya aja yang berbeda. Nah, itu memiliki peran dan fungsi melakukan monitoring dan evaluasi. Dilakukan monitoring dan evaluasi itu sampai ke wilayah-wilayah, dari mulai mereka melaksanakan rembuk stunting baik di Mungkin Bu ya, untuk edukasi juga untuk dari teman-teman yang dari luar OPD-nya untuk penanganan stunting, atau dari program juga ada terkait SD DTK. Karena kalau sudah 2 tahun pendampingannya tidak dalam pemberian makanan bayi dan anak, tapi dalam pendampingan stimulasi dini deteksi tumbuh kembang. Ya, untuk selain itu juga mungkin ada beberapa yang kolaborasi dari CSR, Bu Liste. Karena kita punya CSR juga yang mendukung terkait pencegahan penanganan stunting, diantaranya ada PT Tirta Investama terkait sanitasi, ada juga Aisyah terkait dengan rumah gizinya. Dan ada untuk penyiapan berikutnya yang sebentar lagi kita akan Riskesdas ya Bu Kabid, sebentar lagi kita akan BPB yang perlu kita persiapan untuk dari program gizi sendiri, yaitu adanya peningkatan kapasitas kader dalam pengukuran. Kemudian juga kita juga sudah pengajuan ke Kemenkes untuk terkait pengadaan alat antropometri yang sesuai standar yang akan kita distribusikan ke Posyandu. Insya Allah itu akan direalisasikan di tahun 2023 ini agar hasil pengukuran stunting atau pengukuran status gizi balitanya akurat, ya, tidak terjadi kesalahpahaman. Balita yang sehat dikatakan stunting, balita stunting dikatakan sehat itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya peningkatan kapasitas dan penyediaan alat yang bagus yang sesuai standar akan bisa mempercepat juga penurunan stunting. Ya, dan tidak terjadi perbedaan dengan ya, SSG. Perbedaan hasil yang tidak jauh ya seperti tahun-tahun belakangan gitu sampai 29%. Sekarang alhamdulillah kan 13,6 dengan 3,87. Tidak jauh berbeda. Di bawah 10%. Alhamdulillah deh pokoknya Cianjur kalau dengan ceritanya seperti ini, programnya sudah sangat jelas sekali dan saya yakin ini akan semakin menguatkan kondisi Cianjur dalam mempertahankan kondisi stunting yang sudah membaik ini. Tentunya saya ingin memberitahu dulu kepada seluruh pemirsa Edu JMS, bagi yang ingin bertanya silahkan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat, nanti akan kami baca dan narasumber akan menjawabnya. Sekarang silakan Bu Retnia, bagaimana pengalaman terbaik Ibu baik dari sisi organisasi profesi maupun sebagai ahli gizi? Pengalaman terbaik mulai dari tahun 2018 ya Bu ya. Aduh, jadi panjang ceritanya. 2018 itu semenjak Kabupaten Cianjur dijadikan lokus penanganan stunting, termasuk saya bekerja di Puskesmas Ciherang, Desa Ciherang, itu ibu kota tapi stuntingnya lumayan cukup banyak, 21%. Lokus, ya. Nah dari situ kami digenjot atau
bukan dipaksa ya, terpacu untuk melakukan inovasi untuk penurunan stunting ini. Lalu saya melakukan survei mawas diri dengan pemerintahan Desa Ciherang, lalu melakukan MMD juga terkait penyebab stunting itu apa sih, dan ternyata memang benar 3 yang tadi pola itu ya, pola asuh, pola makan, dan pola sanitasi. Dan itu akar masalah dari stunting. Dari situ muncul ide dari kepala desa desa yang hadir waktu itu, kumaha lamun si ibu balita tadi disakolakeun cenah supaya parinter kata gitu kan. Jadinya ya udah kepikiran bikin apa nih, ya udah bikin kelompok ibu balita. Ibu balita. Pada waktu itu kelompok ibu balita. Terus bikinlah supaya lebih mudah diingat, saya buat singkatannya ya, namanya Kecimpring. Kegiatan cerdaskan ibu untuk menurunkan stunting gitu. Nah, di dalamnya saya berkoordinasi melakukan kolaborasi dengan lintas program, lintas sektor, baik di tingkat yang terkecil, yang terendah seperti RT, Ibu Posyandu, KPM, Kepala Desa, kemudian di tingkat kecamatan juga. Saya juga menggandeng P5A, ya KB. Jadi kelompok itu dilaksanakan pada selama 4 hari. Setiap harinya kita memberikan pengetahuan secara setiap hari. Iya, setiap hari berturut-turut. Materi, praktek, simulasi itu dari narasumber yang berbeda-beda gitu. Iya. Jadi kelompok pendekatannya masih sebetulnya umum ya, tapi metodenya ya sebetulnya yang difokuskan. Hari ini misalkan petugas gizi ngasih materinya tidak melihat slide tapi lebih ke interaktif, praktek. Kemudian petugas Keslingnya juga hadir, Promkes juga hadir, KIA hadir. Lalu untuk ada SDI DTK itu dilaksanakan oleh P5A. Jadi semuanya ya tercover pada satu kegiatan tersebut. Ya saya kira wajar kalau kemudian upaya ini berbuah hasil ya, karena tadi terbangun kedekatan ya antara sasaran dengan petugas. 4 hari itu pada saat jadwal Posyandu kami melakukan monitoring. Apakah ada perubahan perilaku, ada kunjungan rumah atau ada yang kembali ke kelas? Pada saat si ibu balita datang ke Posyandu ngobrol sedikit, kalaupun tidak kita yang kunjungan rumah melihat praktek yang tadi PMBA itu, pemberian makan di rumahnya seperti apa, apakah sudah sesuai standar atau belum. Komprehensif, luar biasa. Wajar kalau ini menjadi satu unggulan nasional ya. Baik, terima kasih Bu Retnia, Bu Kabid, Bu Rita selaku programmer. Kita lihat dulu ya apakah ada pertanyaan di kolom chat yang sudah disampaikan oleh peserta dari kegiatan EduCMS ini. Belum ada, baik. Kalau belum ada, mungkin kita bertanya lagi ke sesi berikutnya. Tadi sudah kita berbicara tentang pengalaman terbaik ya dalam mendukung upaya percepatan stunting Kabupaten Cianjur yang pada kesempatan ini telah berbuah hasil. Mungkin pekerjaan rumah kita yang sangat berat sekarang adalah mempertahankan, karena mempertahankan itu tidak sederhana dibanding kita memperjuangkan kemarin, barangkali katanya lebih sulit gitu. Mungkin Ibu bisa menyampaikan apa yang akan dilakukan ke depan, Bu. Ya, oke, baik, terima kasih Bu Lista, betul sekali ya. Ketika saat ini kita berada di angka 13,6% untuk stunting di Kabupaten Cianjur ini angka yang luar biasa, hadiah yang kita dapatkan dari segala upaya yang sudah dilaksanakan ya, di mana semua sektor itu sangat mendukung dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati kita Pak Haji Herman Suherman ini luar biasa. Beliau konsentrasi banget untuk penurunan stunting, dari mulai edaran-edaran yang dikeluarkan, surat-surat keputusan dikeluarkan oleh beliau sampai dukungan anggaran. Tidak lepas beliau turunkan anggaran untuk upaya bagaimana mengatasi permasalahan stunting di lapangan. Ya, anggaran yang diberikan ini sampai beratus-ratus juta ini yang akan digunakan oleh para pelaksana di lapangan untuk
dari anggaran daerah ya Bu, itu kalau dari DAK itu sudah jelas dari DAK pemerintah pusat sudah meluncurkan anggaran untuk manajemen ya, ke arah DAK stunting. khusus stunting itu untuk menata kelola stunting di Kabupaten Cianjur. Nah dari daerah sendiri bukti komitmennya Bapak Bupati, dukungan Pak Bupati, beliau menurunkan anggaran untuk bagaimana mensupport PMBA, pemberian makan pada bayi dan anak. Tadi ya kita membuat pos-pos gizi di setiap lokus stunting dan mengolah makanan dan diberikan kepada balita-balita yang mengalami kekurangan gizi. Melibatkan PKK juga. Betul, di sini kemarin, kita ya. melibatkan kader dan PKK untuk sebagai pelaksana dan memantau pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk teman-teman dari nutrisionis ini dari Persagi ini turun untuk sebagai melakukan monitoring kegiatannya. Dan tentunya juga Bapak Bupati juga selalu berpesan kepada kita terus berusaha dan jangan lengah. Dan jangan lengah artinya ketika kita saat ini berada di angka 13 ini tidak boleh kita jumawa. Artinya dalam jumawa artinya tidak boleh berbangga berlebihan. Walaupun itu adalah sebuah prestasi yang kita dapatkan, ini harus dipertahankan. Menjadi tugas berat ya. Betul. Dan kalau bisa Bapak Bupati berkeinginan untuk terus kita tekan lagi, jangan sampai ada stunting lagi di Kabupaten Cianjur. Nah, stunting yang sudah ada di sini di Kabupaten Cianjur ini tentunya bagaimana kita mengatasinya supaya mereka tetap sehat, tetap dia bisa tetap aktivitas dengan baik, cerdas gitu ya, dari sisi mereka yang balita yang sudah tervonis stunting, dan jangan sampai ada stunting yang baru. Ini upaya mempertahankannya adalah bagaimana kita mencegah stunting yang baru sehingga pada tahun 2023 ini akan ada Riskesdas. Ini balita stunting yang ada di lapangan, balita yang kurang gizi dia ada di lapangan itu betul-betul kita kawal ketat. Dikawal ketat, diberikan asupan gizi yang maksimal, diberikan edukasi yang maksimal termasuk untuk keluarganya, untuk ibu hamilnya juga sama kita terus kawal. Pengawalan yang ketat untuk dari mulai ibu hamil sampai bayi dan balitanya. 1000 hari pertama kehidupan terutama itu ya. judul 1000 hari pertama kehidupan ini menjadi topik kita. Bagaimana kita menguatkan 1000 hari pertama kehidupan. Berikutnya juga Pak Bupati tetap harus kita berjuang keras untuk jangan sampai ada stunting berikutnya itu, yaitu dengan tadi mengantisipasi jangan sampai ada stunting diawali dengan kegiatan rematri tadi, TTD rematri. Itu menjadi fokusnya Pak Bupati dengan mengeluarkan surat edaran bahwa Cianjur memiliki hari Jumat minum FE atau JUPE. Ini menjadi sebuah keputusan Pak Bupati agar semua sekolah melaksanakan kegiatan pemberian makanan ataupun pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Budaya ini untuk positif mencegah, di sekolah ya. Betul, menjaga jangan sampai ada anemia pada remaja putri yang nanti remaja putri ini akan beranjak menjadi dewasa, menjadi seorang calon ibu hamil, termasuk edukasi kepada para calon ibu hamil, calon pengantin yang kita lakukan, yang harus dilakukan secara terus-menerus. Terus kondisi ini harus kita jaga dan terus ditingkatkan, jangan sampai nanti kita kecolongan, ada balita yang tidak terdetek oleh kita semua. Jadi teman-teman di lapangan khususnya mungkin teman-teman TPG ataupun teman-teman di puskesmas lainnya terus kawal ketat, identifikasi dengan pasti bahwa balita-balita yang ada di kita dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, tidak boleh dalam kondisi yang kekurangan gizi. Apabila ada yang kekurangan gizi ataupun gizi buruk, segera dilakukan intervensi. Itu untuk mempertahankan angka kita dan bahkan kita berusaha untuk menurunkannya kembali. Itu barangkali polisi. Termasuk juga rencana ke depan barangkali. Betul, ya. itu menjadi agenda kita ke depan, bagaimana mengawal mereka, tentunya juga libatkan seluruh sektor, para kepala desa, PKK, Babinsa, Babinmas itu ikut turun Bu. Kemarin juga ikut bersama-sama untuk melakukan identifikasi semua balita yang ada, termasuk juga tentunya tadi programnya Dinas Kesehatan ada untuk meningkatkan kapasitas kader, kapasitas tenaga bidan di lapangan dalam melakukan pengukuran tinggi badan maupun berat badan untuk bisa memastikan bahwa bayi dan balita kita tidak dalam kondisi stunting. Itu barangkali Polisti. Baik Ibu, mudah-mudahan kita semua dapat konsisten dengan kondisi yang ada saat ini.
baik dari sisi kolaborasi, konvergensi, juga dari seluruh program yang sudah baik kita jalankan ini barangkali. Sedikit Bu Liste Ya, menambahkan silakan. lagi, tentunya keterlibatan lintas sektor dan OPD lain ini juga sangat mendukung untuk penurunan stunting ini, di mana mungkin teman-teman dari Dinas Pertanian, bagaimana mereka memberikan bibit-bibit tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga. Betul. Untuk bisa Toga, dikonsumsi toganya. Lalu dari perikanan, mereka juga memberikan support Protein untuk hewani. keluarga, apalagi keluarga yang beresiko stunting itu memberikan support terkait dengan peternakan dalam artian dia memelihara ayam, memelihara kambing atau memelihara ikan, itu dari dinas peternakan. Dari dinas sosial pun demikian. Kenapa? Apa yang bisa dilakukan ataupun yang dilakukan oleh dinas sosial apalah, yaitu menjaring mereka keluarga beresiko, itu memastikan bahwa mereka tuh memiliki jaminan-jaminan kesehatannya. DPP KBP 3A pun demikian, mereka punya peran yang cukup besar. Ada bagaimana program edukasi. TPK ya. Betul. Tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga di situ juga adalah tim yang dibentuk oleh DPP KBP 3A dalam mengawal masyarakat kita, keluarga kita, di masyarakat, agar mereka bisa tetap menjaga kondisi kesehatan ibu hamil maupun balitanya. Dan juga dinas yang lainnya juga sangat besar peran fungsinya. Jadi ini adalah berkat kerjasama semua serta dukungan kebijakan yang diberikan oleh Bapak Bupati Pak Haji Herman Syarman ini yang konsentrasi untuk penurunan stunting di Kabupaten Cianjur. Itu barangkali Bu Liste. Ya, Bu, ya. Terima kasih nih untuk Pak Bupati ya, kita sampaikan pada tentu kesempatan saja. ini juga harus kita sampaikan kepada beliau berkat kebijakan beliau dan dukungan beliau yang luar biasa membuat membuat kita semakin bersemangat. Betul, bersemangat dan untuk, tidak memperoleh kendala. Betul, jadi kendala-kendalanya penyelenggaraan. bisa kita atasi karena koordinasi dan kolaborasinya itu. Betul ya. sekali. Itu saja barangkali Bu Liste. Ya, alhamdulillah Bu Kabid, terima kasih. Tentunya saya ingin memberi kesempatan juga kepada Bu Rita dan Bu Retnia untuk juga dapat menyampaikan bagaimana mengawal kondisi stunting Kabupaten Cianjur yang sudah baik ini. Disilakan Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Lita. Baik pemirsa, untuk dari program sendiri ini ada dua langkah yang akan kita laksanakan selain tadi diuraikan oleh Bu Kabid. Yang pertama, hari ini mulai start nanti di Februari itu adalah bulan penimbangan balita Februari. Itu merupakan data awal karena sensus yang akan diambil sampelnya sama itu Bu. PR-nya apabila kita bisa menimbang mengukur seluruh sasaran, itu udah modal besar kita. Jadi diketahui nih status gizi dan pastikan terentry di PPGBM, itu poin pertama. Yang kedua, nanti setelah di status gizinya ditemukan sudah di entry ke PPGM, jadi dikawal lah mulai dari balita-balita kurang itu, dikawal. Kalau memang perlu intervensi, diintervensi sehingga hasilnya akan lebih baik di pas waktu survei. Kita punya data bandingan seperti kemarin ya Bu ya, Bu Kabid. Jadi kita punya data bandingan nih, hasil survei ini namanya ini. Hasil pengukurannya seperti ini dibandingkan dengan yang ada di PPGBM ternyata tidak jauh beda dan hasilnya juga tidak jauh beda dengan SSGI dengan BPB ya, namanya juga sama, hasil pengukurannya sama. Jadi mohon teman-teman yang di lapangan perkuat kader-kadernya, diusahakan semua balita ditimbang dan di-entry ke dalam IPPGBM dan hasilnya dikawal sampai dengan hari A-nya nanti dilakukan survei. Itu jadi kapan peningkatan kapasitas kadernya? Kalau Februari pelaksanaan. Februari ya? Sudah beberapa puskesmas sudah melaksanakan. Ya, penguatan kadar pengukuran sudah. Sekalian ada sosialisasi, contohnya di beberapa puskesmas sudah dilaksanakan penguatan kader untuk pengukuran. Dan sekarang PR dari teman-teman semua, mohon dukungan dari teman-teman lintas sektor semua yang ada di lapangan untuk memotivasi balita-balita atau ibu-ibu balita mengajak anaknya ke posyandu di bulan Februari sebagai modal kita untuk nanti survei di Riskesdas 2023. Itu saja mungkin. Luar biasa. Jadi kepada seluruh pemirsa Edu JMS, jangan lupakan bulan penimbangan balita di bulan Februari selama 1 bulan. Ya, penuh 1 bulan. ya, selama 1 bulan bersamaan dengan Fit A ya Bu ya. Ya, betul, ya bersamaan dengan Fit A. Sekali lagi, timbanglah bayi balita Anda ke posyandu untuk memperoleh bulan penimbangan balita dan nantinya akan
kan diketahui ya kondisi Ya, anak-anak, tergambar, ibu-ibu gambaran. semuanya. Ya. Oh iya, satu lagi Bu Iya, Lista. Bangga, silakan. Tidak hanya vitamin A, kita sudah disupport Taburia untuk Oh, meningkatkan ya. suplementasi balita yang gizi-gizi kurang. Lebih lengkap Ya, lagi. yang berat badannya di KMS ada di bawah garis merah, di posyandu disediakan Taburia yang akan distribusikan oleh teman-teman kader atau petugas kesehatan. Balita setiap 2 hari sekali diberi bubuk Taburia 1 saset, diberikan selama 4 bulan. Itu untuk mencegah terjadinya balita berat badan kurang. Jadi untuk menambah asupan gizinya dengan ditambahkan suplementasi Taburia. Wah, lengkap sekali. Masyarakat patut bersyukur karena ternyata pemerintah sangat luar biasa memperhatikan kondisi kesehatan masyarakatnya. Baik, berikutnya Bu Retnya, silakan. Ya, kami anggota Persagi yang tersebar di tingkat puskesmas akan terus melakukan kolaborasi dan konvergensi di tingkat kecamatan karena penanganan stunting atau pencegahan dan penanganan stunting ini tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri di bidang kesehatan. Kemudian kita akan melakukan peningkatan kapasitas kader tetap karena selalu dalam setahun itu ada yang kader baru gitu ya, diganti gitu selalu. Kemudian kita tetap harus bekerja sama dengan lintas program mengawal sasaran 1000 HPK dari mulai dinyatakan hamil sampai nanti bayi lahir, balita ya sampai usia 2 tahun. Harus terus dikawal. Kemudian untuk Persagi sendiri akan meningkatkan kampanye tentang penanganan stunting, pencegahan dan penanganan stunting melalui media sosial yang Persagi miliki. Kemudian kita juga akan mengupdate ilmu Bagi siapa sasarannya nanti ke depan yang update ilmu? Kader atau masyarakat? untuk kita sendiri, untuk ibu balita juga bisa. Gitu. Ya, Itu baik. sih rencana. Luar biasa, semuanya hebat-hebat ya ternyata dalam mengawal stunting ke depan. Jadi kita patut bersyukur bahwa di Kabupaten Cianjur kita betul-betul memperoleh dukungan penuh baik dari sisi kebijakan, kemudian juga dari sisi program, dan di tingkat lapangan ada organisasi profesi yang sama-sama turut memperjuangkan bagaimana kita semua Kabupaten Cianjur dapat mencapai kondisi sesuai dengan harapan dan target. Target itu kan 14% ya, dan kita sudah berada di 13%. Target nasional 14%. 14%. Wah, sudah sangat luar biasa. Tapi sekali lagi tadi seperti yang Bu Kabid sampaikan, kita tidak boleh berbesar hati, tidak boleh jumawa, apa tadi istilahnya? Tidak boleh jumawa, karena ini justru menjadi tugas berat bagi kita semua. Baik, nampaknya ada pertanyaan nih, kita akan lihat dulu pertanyaan yang disampaikan dari peserta podcast EduJMS ini. Seperti apakah pertanyaannya? Ternyata banyak juga nih. Yang pertama nih untuk siapa? Dari Bu Ida Kartika, mohon izin bertanya, bagaimana cara mengantisipasi agar status gizi balita tetap terkontrol, sedangkan ibu balitanya bekerja di luar rumah? Terima kasih. Siapa yang mau menjawab dari narasumber ini? Boleh. Terima kasih Ya, Bu Hidayah atas silakan. pertanyaan ini. Kita share sesama punya balita kali ya Bu ya, Ya, dan sesama ibu silakan. pekerja itu ya. Jadi sebenarnya tidak usah risau ya terkait ini ibu bekerja, karena ada beberapa trik yang bisa dilaksanakan oleh ibu bekerja agar penyiapan makanan bayi dan anak bisa dilaksanakan. Ya, jika ibu punya anak yang masih menyusui, berarti ibu harus menyediakan ASI apabila ditinggal. Begitu juga dengan ibu yang memang balitanya sudah gede, jadi tetap ibunya harus menyiapkan makanan dulu, ya, dengan memberikan pengetahuan ke yang mengasuh di rumah bagaimana cara pemberian makannya disiapkan terlebih dahulu ibu. Jadi pagi-pagi kita ekstra waktu lah nyiapin makanan untuk bayi. Misalnya kita punya usia 9 bulan sudah masak, berarti kita harus lacik dulu bahwa makanan yang disiapkan untuk anak kita usia 9 bulan itu adalah harus dicincang. Jadi siapkan dulu makan dicincang untuk siangnya, karena kalau pagi ibu-ibu yakin ya sudah menyiapkan untuk makan balitanya. Cuman untuk siangnya bisa disiapkan, nanti bisa memberikan pesan kepada pengasuh ini diberikan pada waktu makan siang. Ibu bisa mengontrol seperti itu. Ya, tidak khawatir
walaupun Pola kita asuh kerja ya. ternyata kuncinya Iya, ya. pola asuh dan harus dilaksanakan dengan siapa sih yang akan mengasuh anak kita jika kita ditinggal, itu yang harus dikomunikasikan sebelumnya. Kuncinya berat ya tugas seorang ibu nih. Iya. Dikira Mungkin sederhana kami ya. nggak tahu Bu Retnya mau menambahkan. Ya, silakan. Ya, sebetulnya dikembalikan ke diri kita sendiri ya, ke individu ibu tersebut mau tetap memiliki bayi yang sehat, bayi yang cerdas, tentunya ini membutuhkan sebuah upaya baik dari ibunya sendiri, walaupun ibu seorang pekerja tapi ibu harus bisa meluangkan waktu untuk mempersiapkan makanan yang terbaik untuk bayinya. Kayak tadi Bu Rita bilang harus menyiapkan untuk makanan bayi yang usia 9 bulan itu dengan makanan yang dicincang, ataupun yang usia di 6 bulan itu dengan yang di blender ya, dihaluskan. Nah, itu harus disiapkan jauh-jauh hari sebelum bekerja atau sebelum jauh-jauh waktu sebelum berangkat kerja, itu disiapkan dulu. Nah, itu. Lalu juga komitmen kita bagaimana kita meluangkan waktu sebelum kita sepulang kerja, sebelum kita tidur ya, bagaimana kita menstimulasi mereka ya, mengajak mereka belajar. Itu adalah sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh seorang ibu agar anaknya menjadi anak yang sehat dan anak yang cerdas. Itu barangkali. Jadi semua harus bahu-membahu ya, termasuk juga ibu sebagai pemberdaya di masyarakat yang bisa justru paling dekat dengan balita itu sendiri ya. Jadi harus memiliki komitmen untuk bisa menjadikan balitanya tidak jatuh pada kondisi yang kurang gizi ya. Baik, mungkin Bu Retnia ingin memberikan sedikit pesan bagi yang bertanya ini. Ya. Mungkin tambahan, selain kita mempersiapkan makanan pada saat pagi untuk dimakan siang, alangkah baiknya kita juga memang mengajarkan pengasuh supaya lebih pintar juga pada saat pengasuhan ibunya bekerja gitu. Ditakutkan misalkan porsinya pada saat memberi makan porsinya ternyata kurang. Jadi membuat pengasuh pintar itu wajib. Ya, wajib. Inisiator dari Kecimpring selalu pendidikan yang dikedepankan ya. Betul sekali. Ibu saja yang harus pintar. Iya, pengasuhnya juga ya. Nanti ada kelas pengasuh harusnya ditambah tuh inovasinya ya. Ya, baik. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Yustika Reina. Yustika Reina bertanya tentang, izin menanyakan Bu, jika protein hewani untuk cegah stunting memanfaatkan bahan lokal, apakah bisa Bu? Seperti kerang, udang, sungai, cumi dan lain-lain, karena di daerah pulau lebih banyak hasil laut Bu. Terima kasih. Ini kayak Cianjur Selatan nih, antara Agrabinta, Sindang Barang dan Cidaun. Terima kasih sudah bergabung dengan Edu JMS Ibu. Ya, silakan, siapa yang terlebih dahulu akan menjawab? Ya, mangga. Terima kasih Bu Jusnika. Justru ini luar biasa ya, kalau bisa memberikan udang, memberikan salmon, itu kan luar biasa, proteinnya sangat bagus ya, ada omega 3-nya. Sebenarnya kita tidak menekankan untuk harus memberikan udang, makanan-makanan itu kan istilahnya makanan-makanan yang cukup mahal ya kalau di kita. Tapi kalau memang tersedia lebih bagus itu ya. Iya, di lokal kalau tersedia udang, tersedia ikan, tersedia kerang itu lebih bagus. Cuman kita nanti pengolahnya aja ya, karena gizinya lebih tinggi. Cuman tadi yang disebutkan bahwa yang merupakan protein tinggi, yang merupakan makanan merakyat, makanan yang biasa dikonsumsi dengan mudah ada telur. Ya, tapi kalau memang bisa udang itu akan lebih baik. Ya, karena omega 3-nya tadi juga bagus untuk pertumbuhan anak balita. Ya, mungkin ada tambahan. Sedikit aja menambahkan buat Bu Yustika ya. Bu Yustika ini luar biasa ya. Kita tahu bahwa protein ini adalah zat pembangun ya.